satu kita masuk ke uji binomial. Sebelumnya kita masuk ke variable view, kemudian kita masukkan nama data yang akan kita cari, contohnya preferensi penggunaan. Kemudian setelah itu desimal kita rubah menjadi 0. Untuk values-nya kita masukkan. Untuk yang satu, label kita beri nama penggunaan e-wallet. Kita add. Untuk yang kedua, label kita beri nama penggunaan uang tunai. Kemudian kita add, kita klik OK. Kemudian kita masuk ke data view. Data kita ambil dari Excel. Kemudian kita copy. Kita paste. Kemudian setelah itu kita masuk ke analyze. Kita pilih ke non parametric test, kemudian legacy dialog, dan kita pilih yang binomial. Untuk preferensi penggunaan kita masukkan ke test variable list. Kita klik OK. Kemudian hasilnya keluar. Untuk interpretasi hasil uji binomial merupakan bahwa kategori jenis pembayaran yang digunakan ada dua, yaitu e-wallet dan uang tunai. Jumlah masing-masing adalah e-wallet 7 dan uang tunai 23. Nilai proporsi uji test prop sama dengan 0,50. Proporsi pengamatan untuk kategori e-wallet sama dengan 0,23 dan kategori uang tunai sama dengan 0,77. Hasil peluang SK binomial dua arah exit sing 2 Thailand atau p-value adalah 0,005 lebih kecil dari 0,5, maka keputusan HO ditolak, HA diterima. Kesimpulan, jumlah frekuensi generasi muda yang menggunakan alat pembayaran e-wallet dan uang tunai adalah tidak sama. Untuk uji yang kedua, kita menggunakan uji chi-square. Pertama, kita masuk ke variable view. Kita isi data dengan PMO, kemudian bawahnya jumlah. Untuk desimal kita ganti jadi 0. Kemudian values-nya kita isi. Untuk value yang pertama, label kita beri nama GoFood. Kita add. Kemudian yang kedua, label kita beri nama GrabFood. Yang ketiga, kita beri nama ShopeeFood. Lalu kita klik OK. Kemudian kita masuk ke data view. Untuk datanya kita ambil dari Excel. Lalu kita copy. Kita masukkan ke SPSS. Kita paste. Kemudian kita masuk ke data.
kita pilih yang weak chest. Kemudian jumlahnya kita pindahin ke frekuensi variabel. Kita klik OK. Kemudian kita masuk ke analyze. Kita pilih yang non parametric test, kemudian masuk ke legacy dialog. Kita pilih yang G-squared. Kemudian yang PMO kita pindah ke test variable list. Lalu kita klik OK. Kemudian hasilnya keluar. Interpretasi hasil. Pada bagian frekuensi memuat informasi nilai pengamatan observed merupakan hasil data mentah yang diperoleh peneliti. Informasi nilai harapan expected yaitu jumlah rata-rata dengan nilai sama besar untuk masing-masing pilihan. Sisaan untuk masing-masing aplikasi PMO yang dipilih konsumen. Pada bagian tes statistik kita dapatkan informasi nilai C kuadrat sama dengan 1,556 derajat bebas atau degree of freedom sama dengan 2. Tampak pula bahwa tidak ada sel dengan nilai harapan lebih kecil dari 5. P-value-nya sama dengan 0,459. P-value lebih besar A sama dengan 0,05, maka HA diterima, HO ditolak. Kesimpulan bahwa permintaan mahasiswa tetap terhadap aplikasi pesan makan online adalah sama. Kita masuk ke variable view. Name, untuk name kita isi dengan minat dan motivasi. Kemudian untuk desimal kita ubah menjadi 0 semua. Kemudian kita masuk ke data view. Data kita ambil dari Excel. Kemudian kita copy. Kita kembali ke SPSS. Kita paste. Kemudian kita masuk ke analyze. Kita pilih yang correlate. Kemudian kita klik yang bifurcate. Kemudian untuk minat dan motivasi kita pindah ke variables. Kita klik yang Spearman. Lalu kita klik OK. Kemudian hasilnya keluar. Interpretasi output. Nilai koefisien korelasi berada pada level 0,803 dan positif. Nilai signifikasi berada pada level 0,005 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak, HA diterima. Kesimpulan, motivasi dan minat memiliki korelasi yang positif dan sangat kuat. R sama dengan 0,803. Terdapat korelasi antar peringkat motivasi dengan peringkat minat. Untuk yang nomor 4 kita masuk ke uji kendal tahu. Seperti biasa kita masuk ke variable view, kemudian name-nya kita beri nama sama seperti tadi, minat berorganisasi dan motivasi berorganisasi.
Untuk desimal kita ubah menjadi 0. Kemudian kita masuk ke data view. Datanya kita ambil dari Excel. Kemudian kita copy. Lalu kita paste. Kemudian setelah itu kita masuk ke analyze. Kita masuk ke correlate. Kemudian kita klik yang favorite. Minat berorganisasinya kita pindah ke variables. Kemudian motivasi berorganisasinya juga kita pindah. Untuk yang correlation kita ganti ke Kendata. Kemudian test of significance kita ganti ke one Thailand. Kita klik OK. Kemudian hasil dari penelitian pun keluar. Interpretasi output, jumlah responden 60, nilai koefisien korelasi berada pada level 0,663 dan positif. Nilai signifikansi berada pada level 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak, HA diterima. Kesimpulan, motivasi berorganisasi dan minat berorganisasi memiliki korelasi yang positif dan sangat kuat. R sama dengan 0,663. Terdapat korelasi antara peringkat motivasi berorganisasi dengan minat berorganisasi.